Nek sholat sendirian itu jawabannya insya Allah mau gak ada yang ikut, ringan, gak ada penumpangnya, jadi dianggap saja kayak apa, nyupir mobil, ngasih wes gitu. Kalau lagi berjamaah, kenapa sih? Sampai kalau jadi imam itu kok agak lama, gak kayak kalau hanya sholat sendirian, ya anggap saja kita nyupir tanpa penumpang, ketika kita jamaah ada penumpangnya, itu pun agak berat, tidak pelan, yang nyupir bis. Summa fa'asaka hatta ta'tadila qa'iman warfa' yadayka qailan sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah kita rukuk, kita bangun, kita angkat kepala kita hatta ta'tadila qa'iman, sampai kita benar-benar posisi berdiri. Posisi kita adalah posisi benar-benar berdiri. Sambil mengatakan apa? Sami'allahu liman hamidah. Itu untuk imam Ustaz mudah. Semuanya bacanya sami Allahu liman hamidah. Tapi saya kemarin waktu umrah Ustaz, waktu haji itu kok yang lainnya Rabbana wa lakal hamdulillah. Jadi perlu dan sudah sering saya sampaikan, standar pikirnya orang Arab itu enggak sama dengan kita. Di mazhabnya tidak sama, sehingga jangan dicampur aduk. Jadi bagi semuanya, baik itu si imam dan si makmum, sambil mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua telapak tangannya seperti ketika kita takbir, jadi sami Allahu liman hamidah. Ya, sampai kita dalam kondisi sampai kita benar-benar berdiri. Kalau sudah berdiri baru kita baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in, baru dibaca rafa' bil umum bil ardi. Jadi setelah kita benar-benar berdiri, kita baru membaca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in. Pakai yang lainnya, seandainya ada yang mau baca doa yang lainnya tidak apa-apa, yang penting di situ ada doa-doa yang maksud dari Rasulullah, dan Rasulullah itu yang lebih bagus. Wa in kunta fi fa'ilati subhi faqra'il qunuta bil raq'ati tsaniyati bi'tidalika min al-ruku'i tsumma sujud mukabbiran ghayra rafi'iyataini. Kemudian ketika kita sudah dalam kondisi berdiri, tidak selesai baca doa i'tidal min syai'in ba'du tadi, kalau subuh disunnahkan untuk kunut inda Syafi'i menurut mazhabnya Imam Syafi'i yang kita ikuti. Kalau ikut mazhabnya yang lain, mazhabnya Imam Maliki, Imam Ibnu Hanbal, dan juga Hanafi, ini tidak menggunakan kunut. Jadi jangan sampai kira-kira kalau kunut Muhammadiyah, apakah kunut itu Muhammadiyah, kalau kunut itu orang NU, bukan. Ya, jadi yang pakai kunut itu adalah ijtihadnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu tidak NU. Jadi jangan dianggapnya nanti itu mazhab NU dengan mazhab Muhammadiyah, enggak, itu organisasi, bukan mazhab. Jadi kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kita ketika subuh disunahkan untuk kunut. Kalau kita mengikut kepada yang lainnya, monggo kita tanpa kunut. Terus kemudian summa
kita dari i'tidal, kita melakukan sujud. Sujudnya bagaimana? Ketika kita sujud, kita disunahkan tetap membaca takbir. Kita tetap membaca takbir. Cuma saja ghairu rafi'il yadain, enggak usah diangkat tangannya. Nah, ketika kita habis i'tidal, kita habis untuk sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini kalau tangannya sampean tidak biasa keluyuran, monggo dilepas. Kalau dia tidak keluyuran, saya diajari guru saya kembali disedekahkan lagi. Sebab ini kadang orang ketika habis untuk sami Allahu liman hamidah, ini masih gerak-gerak. Kalau gerak-gerak ini tidak tumanina. Tumanina itu adalah tenangnya seluruh anggota tubuh. Tidak boleh gerak-gerak selain gerakannya sholat. Jadi untuk ikhtiar, untuk berhati-hati, kembalilah ke sedekah dapat. Sami Allahu liman hamidah. Ya, daripada nanti gerayangan kemana-mana. Nek bisa dia tidak apa-apa, taruh di sini. Kemudian kita setelah itu kita hendak sujud. Bagaimanakah sujudnya? Maka ketika kita hendak sujud, kita tetap disunahkan untuk baca takbir bi ghairi yadain, tanpa harus diangkat tangannya. Jadi itu loh, Allahu Akbar. Dengan cara gimana? Ini yang normal, masih sehat, belum punya kesampuran, bisa pakai lututnya pertama kali yang dilawan. Baru kemudian setelah lutut, baru kemudian kedua telapak tangan, baru kita ikuti dengan dahi kita. Nek wis agak sepuh, mungkin ininya sudah agak begitu kuat, ya semampunya yang aja tangannya gerakan gue tidak apa-apa, pasti mau sujud. Jadi kalau bisa ini dulu, ini masih tetap kondisi, dalam kondisi tangan kita masih di sini. Ketika sudah ini posisi nyentuh di tangan, baru kemudian kedua telapak kita. Setelah kedua telapak kita ikuti dengan dahi kita utama. Caranya, posisinya bagaimana? Posisinya ujungnya jari kita lurus dengan pundak kita. Ini yang lurus tangannya. Jadi nggak usah apa, bukan terlalu kadang ke belakangan dan sebagainya. Jadi ini lurus dan kondisinya dirapatkan. Ya, jari-jarinya rapat semuanya. Setelah kita sujud, sambil kita membaca Subhana rabbiyal a'la salasan wasatan asyara dengan pakai 3, 7 atau 10, monggo. Ketika kita pakai yang 10, 7 itu ketika kita munfarid. Summa farqaka minas sujudi mukabbiran hatta ta'ata bila jalisan. Wajlis ala rijlikal yusra. Jadi kemudian setelah sujud, ya perhatikan tadi sujud ini yang perlu juga saya sampaikan. Ketika kita pakai songkok, ya, jangan ke depan, ya, jangan gini kalau sholat. Kalau kita sholat dalam kondisi kayak demikian, sujud kita nggak sah, karena kita dari kita tidak langsung menyentuh pada tempat sujud kita. Ya, ditarik ke belakang. Seandainya kita kondisi tidak pakai songkok, ya, atau kita pakai songkok tapi rambut kita panjang, saya nggak punya rambut panjang, rambut saya pendek terus, nggak betah kalau terlalu panjang. Ini kalau aku jangankan sampai 5 helai, 1 helai kandung kita ini nggak sah sujud kita. Ya, harus dalam kondisi benar-benar dari kita tidak ada apa-apa. Kita tempelkan ke tempat sujud kita. Jadi akdol sujud yang perlu diperhatikan yaitu dahi. Ini harus nyentuh. Kedua telapak tangan, ya. Terus kemudian kedua lutut. Terus kemudian kedua ujung kaki kita. Ini harus nyentuh. Jangan diangkat atau jangan dipeluk. Jangan sampai. Jadi kondisinya, permisi biar kelihatan tidak apa-apa, bisa praktekkan ya.
biar tahu dengan. Jadi ketika kita sujud ini ketika ini perhatikan sini, jangan sampai ditutup atau dihantar. Sebab saya nggak mau kalau suruh ngajari, sekalipun ada di depan saya orang sholat kayak gitu, saya nggak akan pernah bilang. Saya takut nanti salah paham. Kalau ngajari kayak gini, ngaji monggo saya kasih tahu. Kalau waktu sudah praktek sholatnya, saya tidak berani untuk mengingatkan. Takutnya nanti dibilangnya mana. Sekarang kan ngaji saya, dengan ngaji sama saya, sehingga saya kasih tahu. Jadi sujud kita harus perhatikan. Jadi sekali lagi dainya harus bentuk, terus kemudian ujung ini yang paling menjadi syarat utama ya. Itu harus diperhatikan. Saya tidak berani kalau seandainya diangkat sah atau tidak, saya tetap pakai ujian. Saya pakai mengatakan atur sujud itu 7. Berarti kalau tidak sempurna 7, ini menurut saya sesuai dengan kitab yang saya pelajari tidak sah. Sekalipun ada sebagian ulama, seandainya ada orang sujud di hadapan di hadapan berhala, kakinya diangkat, apakah itu tidak dianggap sujud? Apakah itu sudah tidak terkategorikan orang yang syirik? Sekalipun kalau yang demikian itu sudah terkategorikan syirik, sekalipun tidak sujud yang sempurna, kata-katanya diangkat. Saya nggak berani untuk menyamakan sujud itu dengan sujud kepada ketika kita sholat. Nggak tahu kalau Gus Bah pakainya yang mana. Gus Bah pernah mencontohkan juga, sehingga kalau menurut Gus Bah beliau menyampaikan suci kafir Islam, walaupun juga tidak apa-apa. Itu Gus Bah. Saya nggak berani itu. Sekalipun satu guru saya nggak berani itu. Beliau mungkin punya landasan yang kuat. Kalau saya pakai standar saja. Summa rafa'aka minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan wajlis ala rijlika yusra wansib qadamaka yumna wa dha'u yadaka yadayka ala fakhidayka wal asabi'u mansyurah. Kemudian setelah kita sujud, maka kita bangun dari sujud kita. Ketika kita sujud bangun tersebut untuk tasyahud yang pertama atau duduk di antara dua sujud, maka duduknya pakai duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Kondisi saya menghadap barat. Jadi yang kaki satu kita duduki, yang satunya kita berdirikan. Ini yang standar. Kalau dulu ini mana Ustaz? Karena sakit sih saya. Tidak apa-apa sudah. Kalau itu tidak termasuk menjadi apa? Syarat sahnya sholat. Tidak masalah. Ya, sekalipun seandainya duduknya pakai gini itu tidak apa-apa. Jadi kalau yang standar, yang paling bagus yaitu duduknya dengan menggunakan duduk iftirash. Terus tangannya apa? Wallah yang mereka adalah fakhidayka wal asabi'u mansyurah. Jadi tangan kita letakkan di paha kita mansyuratan, tidak dirapetkan. Kalau sujud tadi rapet, tapi ketika kita duduk kita tegakkan. Ujungnya lurus dengan ujungnya lutut kita. Jadi jangan pegang ini, jangan pegang ini semua kayak sudah akrab sama Tuhan. Jadi ininya diluruskan, mansyurah, jadi direnggangkan sini. Dan ketika kita nanti kita syahud akhir, ini yang tangan kanan. Nanti kalau di dalam contohnya kalau di hadis-hadis itu seperti orang Arab ketika mengatakan 53. Jadi ininya megang gini, ininya 3. Di samping gini diletakkan di tangan paha yang kanan. Baru ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, angkat tetap ini lurus. Jadi tidak kerupanan, tidak berat. Ini nanti kalau kita standar kayak gini, insya Allah akan lurus ini itu dengan posisi tempat sujud kita. Terus kemudian ketika kita duduknya ini masih duduk istirahat, duduk
Wa qul rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni, seperti yang biasa kita baca. Tsumma sajadatan saniyatan, kemudian kita melakukan sujud untuk yang kedua kalinya. Kadzalika, sebagaimana dengan ketika sujud yang pertama. Tsumma tadija salih istirahati bi kulli rakatin la tashahhudin a'tibaha. Tsumma taqumu wa tad'a lil ayataini 'ala al-ardi. Kemudian ketika kita hendak bangun, jadi habis sujud yang kedua, maka kita disunahkan untuk duduk istirahat. Boleh pakai kayak gini tetap, ya. Kalau mungkin agak sakit, mungkin bisa dalam kondisi kayak gini, sehingga nanti tinggal lanjutkan yang penting kita diam sesaat. Jadi habis sujud, jadi posisinya ini yang tangan kanan ini kita pakaikan pijakan, ya. Jadi hanya satu dan kedua tangan. Jadi hanya satu, yang satunya nanti megang pada lututnya. Jadi ini sambil tangan. Itu ketika masih normal. Kalau sudah punya asam urat, ya harus pakai garis tidak apa-apa. Ada lagi nyari yang agak minggir tengok, ya saya tidak apa-apa. Kalau kau beli enggak masjid disepuh, rumah sakit udah orang tahu lewat malah enggak biasa dia. Pokok ketika bukan rukun tidak masalah, ya. Kalau rukun jangan ditawar-tawar. Terus kemudian kita melakukan bangun dari sujud kita tadi, terus sampai kita dalam kondisi berdiri. Balik lagi ketika kita memang masih akan melanjutkan kepada rakaat yang berikutnya, dengan tetap membaca takbir Allahu Akbar sampai kali berdiri. Cuma ini tidak usah ngangkat tangan. Jadi ketika kita selain dari setelah tasyahud, ya, kalau rakaat yang pertama kita bersujud, yang pertama kita berdiri Allahu Akbar, tidak usah diangkat tangannya. Baru ketika nanti kalau kita tasyahud, jadi habis tahiyat yang pertama tadi, tasyahud awal, ketika habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, kita berdiri. Lalu kita Allahu Akbar, kita angkat itu ketika kita sehabis tasyahud, baik tasyahud kita maupun tasyahudnya imam. Bagaimana maksudnya tasyahud imam? Ketika kita menjadi makmum masbuk, rakaat pertama kita berparan dengan beberapa tasyahudnya imam, tetap kita disunahkan untuk mengangkat telapak tangan kita ketika kita takbir. Para jemaah rahmatullah, mungkin itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Besok kita bisa lanjutkan kembali, agak berhalangan kita bisa melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Barangkali ada jemaah yang ingin bertanya, monggo saya kasih kesempatan 1-2 orang. Monggo, Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bacaan Al-Fatihah yang sir, sebenarnya karena mungkin yang menggunakan dalil tentang Al-Fatihah itu kalau sudah dibaca imam, merupakan bacaan makmum, ada yang harus dibaca. Nah, yang menjadi ikhtilaf ketika misalnya kita tidak selesai membaca Al-Fatihah di bacaan sir, sudah sampai selesai, terus kemudian imam itu juga Allahu Akbar. Saya memang melihat banyak imam yang membaca itu kita hanya sampai ihdinas siratal mustaqim, kebanyakan. Gimana? Baik, insyaallah kemarin sudah pernah saya sampaikan. Mungkin yang kedua, saya ambil dulu, saya jawab ya, dan saya ulang kembali.
kita menjadi seorang makmum, kita tahu kalau kita baca Fatihah, saya nunggu sampai selesai Fatihah imam, saya nggak akan selesai Fatihah saya. Makmum ini ya. Jadi nih saya nunggu imamnya walaupun amin, kita Bismillahirrahmanirrahim, baru setengah atau kurang sedikit imam sudah Allahu Akbar. Ketika kayak gitu, apa yang kita lakukan seperti itu, maka kita harus menyempurnakan Fatihah kita, wajib. Ya, saya nggak pakai mazhab lain, saya pakai mazhab Syafi'i betul. Ya, sebab memang benar apa yang dengan sampaikan, ada dua riwayat, ada mengatakan bahwasanya Fatihahnya imam juga menjadi Fatihahnya makmum. Cuma yang kaul yang paling utama itu menggunakan la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Jadi kita harus membaca Fatihah. Maka untuk menyiasati itu biar tidak sampai kayak demikian, khawatirnya nanti kita menyelesaikan Fatihah kita, nanti malah kita ketinggalan rukuknya sampai kepada rukuk yang berikutnya. Jamaah kita nanti akan bisa harus mufarad. Maka boleh kita mulai sebelum selesai bacaan Fatihahnya imam. Saya contohkan yang sering saya sampaikan itu ketika seperti kalau saya tarawih, saya termasuk imam yang bacaannya cepat. Maka ketika jenengan makmum sama saya, nanti saya baru nyampe ihdinas shiratal mustaqim, jenengan mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe caranya iya kenapa iya kenapa. Saya walau sampai ikut. Amin. Lanjutkan. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu caranya. Sebab kalau sampai kita gara-gara mendengarkan bacaan Fatihah imam, kita kemudian imam sudah rukuk, kita belum selesai, ya, berarti kita meninggalkan rukun dengan sebuah sunnah. Isma'ul qira'atil Fatihatil imam, mendengarkan bacaan Fatihah imam itu punya sunnah. Sementara Fatihah bagi kita adalah fardu rukun. Kaidah fikih mengatakan la yuqra'u wajib illa bil wajib. Paham ya? Jadi itu caranya. Jadi sama dengan gini maksudnya. Itu tadi kan yang imam baca Fatihah dulu. Iya.